Novel adalah tempat imajinasi bisa berkembang, di mana setiap pembaca atau pendengar memiliki gambaran tersendiri dari menghayati novel tersebut. Ini dapat mengatasi budaya malas baca. Sobat Suara Serak, saatnya menikmati novel Raja Pedang ke-98. 1271 Suara Serak 1280. Kelemahan si jenius terlarang. Apakah kamu pergi ke kuil terlarang? Tuan Tianhuo menatap Su Tianmu dengan ketakutan di matanya. Belum lagi dia, bahkan Kaisar Abadi pun akan agak takut dengan keberadaan kuno seperti kuil terlarang. Kaisar Abadi Geblek, kamu benar-benar mampu, dan kamu benar-benar menjadikannya jenius terlarang. Dewa Api Surgawi memandang Kaisar Abadi Geblek dengan enggan. Sekarang Su Tianmu memiliki kekuatan kuil terlarang untuk membantunya, itu agak tidak realistis baginya untuk menghancurkan Su Tianmu. Kaisar Abadi Geblek melirik ke arah Raja Api Surgawi, dan melihat kilatan aneh di mata Su Tianmu. Dia juga terkejut karena Su Tianmu bisa menyerap hadiah jiwa dari kuil terlarang dengan sangat baik. Namun kabar seperti itu merupakan berkah tersendiri baginya. Dia tidak ingin melihat Su Tianmu terlalu terlibat dengan kuil terlarang. Mungkin ini takdir. Setelah raut muka rumit di wajahnya, Kaisar Abadi Orang Geblek menghela nafas tanpa daya. Dengan bantuan kekuatan kuil terlarang, Su Tianmu memanfaatkan kesempatan untuk melahap Lord Skyfire. Di bawah kekuatan melahap yang kuat, badan jiwa Dewa Lord Skyfire mulai terkoyak dan berubah bentuk, dan api yang memenuhi seluruh lapisan kedua perlahan menghilang. Penguasa api surgawi tidak meraung atau mengutuk dengan kejam seperti penguasa surgawi atau penguasa langit, tetapi ditelan oleh Su Tianmu dengan sangat tenang. Dia mungkin sudah menduga hasil ini, dan mungkin sudah mati rasa selama puluhan ribu tahun. Suara serak. Aku benar-benar tidak mau. Mendesis. Setelah melahap Raja Api Surgawi, badan jiwa Su Tianmu langsung kembali ke keadaan semula, dan bahkan menjadi lebih konkret. Saat ini, Su Tianmu merasa seperti pria gemuk ringan yang bisa melayang kapan saja. Dewa Api Surgawi jauh lebih kuat daripada dewa-dewa Sensing. Kata-kata Kaisar Abadi Geblek benar, dan pengaturan sebelumnya bahkan lebih tepat. Dewa Langit Sensing adalah yang terlemah di antara jiwa dewa. Jika dua dewa agung bertemu dalam hidup, Tuan Tianhuo mungkin akan dapat dengan mudah menghancurkannya Tuan Sensing sampai mati. Mendengus. Tidak lama setelah keindahan yang dahsyat dialami, panas terik naik, dan raga jiwa seketika berubah menjadi merah dan siap untuk dicairkan. Cepat, bentuk kembali urat api dan sempurnakan api langit dan bumi. Kaisar Abadi yang Geblek melihat sekilas bahwa api langit dan bumi menyebabkan masalah, dan dia buru-buru berbicara. Su Tianmu mengangguk, dan jiwanya segera kembali ke badannya. Melihat ke dalam tangan kanannya, dia melihat bahwa lokasi asli dari urat api telah menjadi hangus dan bobrok. Dia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk mempengaruhi dan membentuk kembali urat api tersebut. Membentuk kembali pembuluh darah yang gelap tidak menyebabkan rasa sakit yang perih seperti yang diharapkan. Dibandingkan dengan rasa sakit saat membuka pembuluh darah yang gelap sebelumnya, rasa sakit saat ini sepenuhnya berada dalam kisaran yang dapat ditoleransi. Membentuk kembali pembuluh darah yang gelap sama dengan merobek luka, meskipun menyakitkan, namun tidak seperti saat cedera pertama kali terjadi. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, urat api telah terbentuk kembali. Segera jalankan teknik untuk memandu seluruh kekuatan Dewa Api Surgawi ke dalam urat api. Mendesis. Perasaan hujan deras muncul setelah kemarau panjang, yang begitu deras hingga Su Tianmu merasa begitu bahagia hingga seluruh badannya gemetar. Menggigil ini saja membuat Su Tianmu merasa bahwa rasa sakit yang dia alami sebelumnya tidak sia-sia. Setelah terus menjalankan tekniknya dan sepenuhnya menekan kekuatan Lord Skyfire, dia melihat ke dalam pembuluh darah gelap. Di antara kekuatan merah menyala yang melonjak, ada benih api yang masih berdiri di dalamnya, memberi orang perasaan sudah lama dan lama. Kekuatan yang berdiri, rasanya kuno, misterius, dan tak terduga. Apakah ini api langit dan bumi? Su Tianmu bergumam. Melihat api langit dan bumi untuk pertama kalinya, dia tak henti-hentinya penasaran dengan api langit dan bumi. Langit dan bumi memiliki daya tarik yang fatal baginya. Sambil terus menjalankan tekniknya, ia mencoba menyentuh api langit dan bumi. Api langit dan bumi melonjak sesaat, dan kemudian meletus dengan kekuatan yang sangat menakutkan, mengalir keluar dari urat api dan mengalir ke setiap bagian badan. Tidak bagus.
Raut muka Su Tianmu tiba-tiba berubah ketika dia melihat ini, dan dia berseru dan buru-buru menghentikannya, tetapi energi api dari langit dan bumi terlalu kuat. Pada saat dia menghentikannya, semuanya sudah terlambat saat kekuatan api mengalir di badannya, membakar meridian yang tidak dapat dikenali. Namun, ini bukanlah hal yang buruk. Meridian diperkuat. Ketika Su Tianmu tidak punya pilihan selain memperbaiki meridian utama, dia terkejut saat mengetahui bahwa ketangguhan dan kekuatan setiap meridian yang terbakar menjadi 2 kali lipat. Ini adalah efek yang bahkan tidak dapat dihasilkan oleh kerja keras selama 3 tahun. Wajah Su Tianmu penuh dengan keterkejutan, dia layak menjadi api langit dan bumi, dan dia tidak akan mengecewakan. Namun kejutannya tidak berhenti sampai di situ saja. Energi yang dibawa oleh api langit dan bumi dilepaskan di dalam badan, dan dengan cepat menyatu dengan kekuatan lain, dengan cepat meningkatkan tingkat kultivasi. Setelah beberapa saat, Su Tianmu merasa peluang terobosan telah tiba. Ledukan. Hanya dengan sedikit pemikiran di benaknya, tingkat kultivasinya secara alami menembus ke alam Nayuan tingkat ke-8. Nyaman. Su Tianmu mengerang dengan nyaman, yang lebih mudah daripada saat dia menerobos alam gerakan spiritual. Sebelum dia bisa terlalu menikmatinya, keinginan untuk menerobos datang lagi. Kita akan menerobos lagi. Su Tianmu sangat terkejut. Mungkinkah kali ini dia akan menerobos 3 alam berturut-turut dan mencapai puncak alam Nayuan? Kekuatan Lord Skyfire sungguh luar biasa. Ledukan. Jika pikiran Anda tetap, kultivasi Anda akan menembus ke alam Nayuan tingkat 9. Seperti yang dia duga, perasaan terobosan ketiga segera datang. Ledukan. Momentumnya melonjak ke langit, dan semuanya datang secara alami, mencapai alam Nayuan tingkat ke-10. Su Tianmu gemetar, merasa sangat bahagia saat ini. Pada saat yang sama, api langit dan bumi tampaknya telah menyelesaikan misinya, kekuatan kembali ke urat api, dan api langit dan bumi kembali tenang. Klan Matahari terbenam, alun-alun klan dipenuhi orang, dan tingkat pertemuannya tidak kalah dengan upacara pertunangan asli Yue Shirui. Hanya saja kali ini, ada begitu banyak orang tetapi tidak ada kegembiraan sama sekali, dan bahkan sedikit membuat depresi. Para murid, diaken, dan penatua di sekitar alun-alun memandang ke alun-alun dengan wajah semakin jelek, mengertakkan gigi dan marah, mata mereka penuh penghinaan. Raungan tiba-tiba terdengar, dan di tengah alun-alun, Cao Yiyang, yang baru saja naik, salah satu lengannya patah, dan setengah berlutut di tanah karena kesakitan. Kutu kupret. Huangmu berdiri di depan Cao Yiyang, menatapnya dengan raut muka jijai dan jijai. Dengan kekuatanmu, kamu cukup layak untuk menantang si jenius ini. Kamu benar-benar mengotori tanganku. Huangmu mengangkat kakinya dan menendang wajah Cao Yiyang, membuatnya keluar dari lapangan dengan satu tendangan. Dia jatuh ke tanah dengan darah di wajahnya dan berhenti bergerak. Di sampingnya, ada lebih dari selusin mayat. Mayat-mayat ini adalah murid sejati terbaik yang mati di bawah pemerintahan Huangmu. Dibandingkan dengan mereka, Cao yang cukup beruntung masih bisa bernafas dan diselamatkan. Di platform tinggi, seorang lelaki tua kurus duduk di tengah, memandang pemandangan ini dengan cuek. Dia tidak hanya merasa kasihan atas kematian begitu banyak murid sejati, dia bahkan memuji Huangmu. Tuan Muda Huang benar-benar seekor naga di antara manusia. Tak seorang pun di alam yang sama bisa menjadi musuhmu hanya dengan satu gerakan. Para murid dan tetua yang menyaksikan pertempuran itu sangat marah, dan ketika mereka mendengar kata-kata ini, mereka bahkan lebih marah dan gemetar. Kamu masih memuji dia. Begitu banyak murid yang meninggal. Apakah wakil kepala sekolah masih punya tulang punggung? Wakil kepala sekolah macam apa? Dia bahkan berlutut dan menjilat algojo yang kejam, menjijaikan. Huangmu adalah tuannya. Dia ingin menjilat seperti ini. Melihat wakil kepala sekolah mengabaikan murid yang dipukuli sampai mati dan berlutut di depan Huangmu, semua orang di alun-alun menjadi marah dan marah, memelototi wakil kepala sekolah. Dibandingkan dengan Huangmu, mereka bahkan lebih membenci wakil kepala sekolah. Dengan tidak adanya kepala sekolah, wakil kepala sekolah mewakili klan dan mewakili wajah klan. Anak-anak keluarga Huang tidak begitu malu ketika mereka menindas mereka, tetapi wakil kepala sekolah yang berlutut dan menjilat membuat mereka kehilangan muka dan mereka tidak dapat mengangkat kepala. Wakil kepala sekolah yang macam apa? Itu hanya seekor guguk. Banyak murid yang diam-diam membencinya,
Tetapi wakil kepala sekolah tidak mengetahuinya sama sekali dan masih memandang Huang Mu dengan raut muka menyanjung. Tentu saja, meskipun dia mengetahuinya, dia tidak akan menganggapnya serius. Kedatangan Huang Mu dan yang lainnya adalah peluang besar baginya. Terutama Huang Mu, si jenius paling tabu, hanya satu kata saja bisa membuatnya naik ke puncak. Selama Huang Mu dilayani dengan baik, dia tidak akan tertarik pada posisi apapun sebagai kepala sekolah, dan dia bisa langsung pergi ke Tanah Suci dan mencari posisi Holy Lord. Apa yang baru saja kamu katakan? Namun, sanjungannya menamparkan kaki kuda itu, dan Huang Mu menoleh ke arahnya dengan dingin, sangat tidak senang. Wakil pelatih kepala memandang Huang Mu dengan mulut terbuka dan sedikit bingung. Aku jenius yang paling tabu, naga di antara manusia. Apakah kamu menghinaku? Huang Mu berkata dengan dingin. Naga di antara manusia memuji orang lain karena kebaikannya. Memujinya berarti kehilangan identitasnya. Juga, tak terkalahkan di level yang sama. Apakah kamu meremehkan kejeniusan ini? Tak terkalahkan di level yang sama terbatas pada jenius biasa, tapi dia adalah jenius terlarang. Dia selalu menjadi tantangan untuk level berikutnya, dan dia tak terkalahkan. Mata wakil kepala sekolah bergerak-gerak. Kesombongan Huang Mu mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi. Tuan Muda Huang benar. Saya menggunakan kata-kata yang salah. Mohon maafkan saya. Tapi dia masih buru-buru meminta maaf dengan senyuman tersanjung, dan hampir bergegas untuk mengangguk dan membungkuk pada Huang Mu. Berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan lain kali, kalau tidak aku tidak akan memberimu wajah meskipun itu kamu. Huang Mu memperingatkan dengan dingin, berbalik dan mengamati orang-orang di lapangan, dan berkata dengan tidak sabar, yang berikutnya. Wakil pelatih kepala memiliki wajah yang kaku, ia diperingatkan dan diancam di depan umum, yang membuatnya sangat enggan untuk mundur, namun ia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun jika tidak mundur. Melihat dia dimarahi seperti ini, tapi dia bahkan tidak berani kentut. Pejabat senior dari klan Matahari Terbenam yang duduk di samping penuh dengan penghinaan dan merasa lebih jijai. Jika kepala sekolah ada di sini, dia tidak akan pernah melakukan hal seperti itu, hal yang mencela. Bahkan Huang Peihua dan yang lainnya memandang wakil pelatih kepala dengan jijai, kamu benar-benar pelit. Merasakan tatapan ketiga orang itu, wakil kepala sekolah menoleh ke arah mereka. Melihat penghinaan mereka, dia tidak berani menunjukkan ketidaksenangan. Dia tersenyum canggung dan duduk. Bahkan jika Huang Peihua dan yang lainnya bukanlah talenta terlarang, dia tidak akan berani menyinggung mereka sedikitpun. Para murid klan Matahari Terbenam di sekitar alun-alun menatap wakil kepala sekolah dan menatap Huang Mu dengan marah. Mereka ingin segera turun dan memberi pelajaran pada Huang Mu, tetapi tidak satu pun dari mereka yang memiliki kekuatan, atau bahkan keberanian seperti itu. Bahkan jika Huang Mu menurunkan levelnya untuk melawan mereka, tidak mungkin mereka bisa mengalahkan mereka. Seorang pria dengan percaya diri telah berubah menjadi mayat di bawah alun-alun. Melihat Chow Yiyang yang dirawat dengan putus asa oleh ahli medis, mereka tidak memiliki keberanian lagi, dan yang tersisa hanyalah ketidakmampuan dan kemarahan. Saya ingin tahu apakah Sutianmu memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Sebuah suara terdengar perlahan, dan hati para murid tergerak, dan mata mereka segera berbinar. Ya, Sutianmu juga tak terkalahkan di alam yang sama. Belum lagi alam yang sama, meskipun 2 atau 3 alam lebih tinggi darinya, tidak mungkin dia menjadi lawannya. Aku pernah mendengar bahwa Feng Yangwen dari klan Tianyuan telah menghabisi begitu banyak orang. Bahkan keajaiban tanah suci dari klan Tianyuan hampir dibunuh olehnya. Bukankah dia mati di alam rahasia makam pedang? Suara lemah terdengar, dan tak lama kemudian pembicara dipukul di bagian belakang kepala. Retakan, kau tahu, Sutianmu sudah lama kembali. Dia telah berlatih di Gua Wanxiang selama beberapa hari, dan dia hanya berbicara omong kosong. Murid itu menyentuh bagian belakang kepalanya dengan sedih, lalu tertawa, bukankah lebih baik tidak mati? Kamu hanya berharap dia memenangkan kejayaan bagi klan itu. Sebuah suara yang sangat tidak menyenangkan terdengar. Para murid berbalik dan melihat seorang pria dengan rambut acak-acakan dan janggut yang tidak dicukur menatap mereka. Hu Ziji. Dibandingkan dengan ketika Feng yang bertanya setengah tahun yang lalu, Hu Ziji, yang merupakan orang nomor 1 di bawah alam penyeberangan spiritual, tidak lagi energi seperti sebelumnya dan terlihat sangat sedih. Sejak Feng yang bertanya,
Zhao Kuan dan yang lainnya sangat membenci Hu Ziji, mengincarnya kemana-mana dan tersandung padanya. Selain itu, Luo Huhong dan yang lainnya bangkit satu demi satu, dan mereka semua tidak senang dengannya. Dia juga sangat sulit. Saya mendengar bahwa setelah dia kembali, budidayanya hanya di alam Naiyuan tingkat ke-7, kan? Sudah lebih dari setengah tahun, dia telah membuat kemajuan besar. Hu Ziji mencibir dan berkata dengan aneh jalan. Yang paling dia benci sekarang adalah Su Tianmu. Itu semua berkat Su Tianmu karena dia seperti ini. Selama dia mendengar dua kata Su Tianmu, dia akan merasa sangat tidak bahagia. Para murid diam-diam mengerutkan bibir dan menertawakan kemajuan lambat Su Tianmu. Sedangkan bagi Anda, sudah lebih dari setengah tahun, dan mereka yang lebih lemah dari Anda telah menyusul Anda akhirnya berhasil menembus ke level yang baru. Sedangkan bagi Anda telah mengalami stagnasi. Saya benar-benar tidak tahu dari mana datangnya wajah yang menertawakan Su Tianmu. Dia bukan satu-satunya yang bisa membawa kejayaan bagi klan ini. Saya masih bisa membawa kemuliaan bagi klan ini. Hu Ziji berdiri, menatap semua orang, melompat menuju alun-alun. Saya akan melindungi martabat klan ini. Mendengarkan kata-kata heroik Hu Ziji, semua murid tergerak dan melihat punggung Hu Ziji dengan raut muka rumit. Tidak peduli apa yang telah dia lakukan di masa lalu, perilakunya saat ini saja sudah cukup terhormat. Lindungi martabat klan. Huang Mu memandang Hu Ziji yang berjalan di depannya, dan mencibir dengan jijai, jika Anda dapat mengambil 3 gerakan saya, bagaimana kalau Anda melindungi martabat klan? 3 gerakan. Wajah Hu Ziji menjadi gelap, merasa lebih terhina. Dia datang hanya untuk mengalahkan Huang Mu, bukan hanya untuk bertahan dalam 3 gerakan. Dia mengangkat tangannya untuk mengikat rambutnya, dan kemudian sebuah pedang muncul di tangannya. Tuan Muda Huang, jika saya tidak dapat bertahan dalam 3 gerakan di tangan Anda, jangan ragu untuk menghabisi saya. Huang Mu mencibir, sampah sombong. Ayo. Menekan kultivasinya di puncak alam Naiyuan, dia mengangkat jarinya dengan nada menghina ke arah Hu Ziji. Ada bekas kekerasan di sudut mata Hu Ziji, dan dia berani meremehkannya. Perhatikan gerakannya. Dentang. Pedang tajam itu membelah langit, berputar beberapa kali, dan menghantam tanah. Huang Mu melirik pedang yang dipaku ke tanah dan memandang Hu Ziji dengan jijai, ternyata dia hanyalah sampah yang bahkan tidak bisa memegang pedang dengan stabil. Hiss! Hu Ziji membeku di tempat, memegang tangan kanannya dan terengah-engah kesakitan. Hanya dengan satu gerakan, pedangnya terbang, dan pergelangan tangannya hampir patah karena pedang. Pada saat ini, dia mengerti bahwa bukan Chou Yiyang dan yang lainnya terlalu lemah, tetapi Huang Mu terlalu kuat. Bahkan jika mereka berada di alam yang sama, dia dan Huang Mu masih terpisah ribuan mil. Kamu sendiri yang mengatakannya, kamu akan mati jika kamu tidak dapat bertahan dalam 3 gerakan. Cibiran Huang Mu berubah menjadi dingin, tatapan tajam muncul di sudut matanya, dan dia mengayunkan pedangnya untuk menghabisi Hu Ziji. Murid Hu Ziji menyusut ketakutan saat melihatnya, dan wajahnya menjadi pucat. Jangan bunuh aku. Dia mundur dengan panik dan buru-buru memohon ampun. Dia tidak ingin mati. Su Tianmu belum mati, bagaimana dia bisa mati? Su Tianmu, Huang Mu, aku sama sekali tidak sekuat itu. Jika kamu punya nyali, bertarung saja dengan Su Tianmu, jenius terkuat dalam sejarah klan kita. Itu saja. Ketika semua murid melihat Hu Ziji dikalahkan dalam 1 gerakan, mereka semua tertawa dengan marah. Mereka mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada yang bisa menandingi mereka dan semua harapan mereka tertuju padanya. Ini tidak membawa kejayaan bagi klan tersebut, ini jelas mempermalukan mereka semua. Pantas saja dia sudah lama tidak bisa menerobos ke alam spiritual, ternyata dia sangat tidak berguna. Apakah dia satu-satunya yang pantas menjadi putra suci? Jangan pernah memikirkannya dalam hidup ini. Kamu berani membandingkan dirimu dengan Su Tianmu, dia pantas mendapatkannya. Para murid terus mencemoohnya dan menyaksikan Hu Ziji dipaksa mati oleh Huang Mu tanpa ampun. Mereka bahkan berharap makhluk memalukan ini mati lebih awal agar rasa malunya berkurang. Namun apa yang dikatakan Hu Ziji selanjutnya mengejutkan mereka, dan kemudian raut muka mereka berubah drastis. Berarti, dia ingin mengalihkan masalah ke timur. Saya malu, dan saya ingin menyakiti kakak senior Su. Dia masih bukan manusia.
Hu Ziji tidak menggunakan Su Tianmu sebagai pendukung, apalagi membual tentang Su Tianmu, tapi ingin menggunakan nama Su Tianmu untuk menyelamatkan nyawanya sendiri dan menghabisi Su Tianmu. Sangat tidak tahu malu. Bas. Huangmu memang tertarik dengan perkataan Hu Ziji dan langsung berhenti. Apa yang baru saja kamu katakan? Melihat pedang tajam di depannya, dan kemudian melihat Huangmu dengan mata dingin, jakun Hu Ziji berguling, dan jantungnya berdebar kencang. Tuan Huang, Su Tianmu. Su Tianmu adalah murid dari klan Matahari Terbenammu. Huangmu meraung dan bertanya sebelum dia selesai berbicara. Hu Ziji terkejut dan mengangguk bingung. Setelah menerima konfirmasi Hu Ziji, Huangmu mengangkat kepalanya dan tersenyum. Dia benar-benar tidak dapat menemukan apapun setelah melewati sepatu besi, dan tidak membutuhkan usaha sama sekali. Dia mengingat dengan jelas nama Su Tianmu, dan penghinaan yang diberikan kepadanya di pesawat luar angkasa kamar dagang Changlan bahkan lebih tak terlupakan. Jika dia tidak menjadi jenius terlarang, dia mungkin sudah mati di pesawat luar angkasa. Dia juga menghabisi kekasih masa kecilnya, dan terjadilah pertikaian berdarah. Dia bertekad untuk membalas dendam pada Su Tianmu, dan dia bertekad untuk memotong-motong Su Tianmu. Di mana Su Tianmu? Suruh dia datang. Dia segera memerintahkan Hu Ziji dengan niat menghabisi. Jika dia kabur, aku akan menguburkan kalian bersembilan bersamanya. Hu Ziji mengangguk ketakutan. Dia tidak mengerti mengapa Huangmu begitu marah, tapi dia mengerti bahwa Su Tianmu sudah mati kali ini. Dia sedang berlatih di Gua Wanxiang. Saya akan segera meneleponnya. Hu Ziji menahan kegembiraan yang muncul di hatinya, senang atas pilihannya, dan lari mencari Su Tianmu. Namun sebelum dia sempat berlari ke alun-alun, dia menghentikan langkahnya dan tampak gelisah. Dia teringat seseorang mengatakan bahwa Su Tianmu telah mencapai gajah ke-30. Dengan kemampuannya, merupakan suatu berkah bisa mencapai gajah ke-26. Jika Su Tianmu tidak bisa dipanggil, dia pasti akan mati. Saya tidak punya pilihan selain kembali. Kenapa kamu tidak menelepon? Apakah kamu ingin mati? Huangmu mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan di sini? Jika kamu ingin melindungi Su Tianmu, kamu harus mati. Baiklah, Tuan Huang, saya tidak memiliki cukup wewenang untuk menelepon Su Tianmu. Hu Ziji harus menjelaskan dengan canggung. Hal yang tidak berguna. Huangmu memarahi dengan dingin, tapi dia tidak mempersulit Hu Ziji. Wakil kepala sekolah, klan Anda memiliki seseorang bernama Su Tianmu, kan? Wakil kepala sekolah mengangguk, dan Huangmu melanjutkan, tidak peduli metode apa yang Anda gunakan, dia harus berada di depan saya dalam waktu setengah jam. Kalau tidak, hari ini akan menjadi hari kehancuran klanmu. Kentut. Omong kosong. Kata-kata ini membuat semua orang di klan Matahari Terbenam tidak puas. Hanya kalian berempat yang berani mengatakan bahwa klan tersebut akan dihancurkan. Belum lagi 4 wilayah besar telah memiliki aturan sejak zaman kuno. Orang dan kekuatan di wilayah atas tidak boleh terlalu mencampuri urusan wilayah bawah, terutama hal-hal seperti pemusnahan suku dan marga. Lakukan itu, kamu akan menjadi musuh semua orang di 4 wilayah utama. Belum lagi 4 orang Huangmu, bahkan jika orang-orang dari Tianjiang datang, mereka tidak akan berani melakukan ini. Tapi apakah Huangmu berani melakukannya dan apakah dia bisa melakukannya adalah dua hal yang berbeda. The Sunset Sect sama sekali tidak bisa menyinggung perasaan Huangmu, terutama wakil kepala sekolah, yang tidak berani menyinggung Huangmu karena takut menghancurkan masa depannya sendiri. Tuan Muda Huang, jangan khawatir, saya akan menyuruhnya untuk segera berada di depan Anda. Wakil pelatih kepala meyakinkan sambil menepuk dadanya dan melihat ke arah pejabat senior yang duduk di kiri dan kanan. Pergi dan bawa Su Tianmu kemari. Sekelompok pejabat senior melirik ke arah wakil kepala sekolah, tetapi tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Su Tianmu adalah kontributor besar bagi klan tersebut dan merupakan talenta terbaik. Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Melihat tidak ada yang berani bergerak, wakil kepala sekolah melotot dengan marah. Kutu kupret itu, aku sudah lama memanggilnya ke sini. Jika dia berani melanggar perintah begitu lama, dia mungkin ingin seluruh klan dikuburkan bersamanya. Cepat, bawa dia ke sini. Di bawah ancaman tatapan tajam wakil kepala sekolah, kedua tetua itu berdiri. Wakil kepala sekolah, ayo pergi. Mereka berdua awalnya setia kepada wakil kepala sekolah,
dan mereka ragu-ragu sejenak hanya agar tidak terlihat begitu tidak punya hati nurani. Oke, cepat pergi dan kembali. Wakil kepala sekolah mengangguk dan memberikan tanda kepada mereka berdua. Dengan token ini, Anda dapat dengan bebas masuk dan keluar Gua Wanxiang tanpa terpengaruh oleh fenomena apapun. Bukannya dia meremehkan kedua tetua itu. Gua Wanxiang bukanlah gua yang bisa dimasuki dan keluar sesuka hati jika tingkat kultivasinya tinggi. Jika Anda tidak memenuhi kualifikasi untuk mendirikan klan, Anda tidak dapat mencapai gajah ke-30. Ya, kedua tetua mengambil token itu dan segera bergegas ke Gua Wanxiang. Para murid melihat pemandangan ini dan sangat marah hingga paru-paru mereka akan meleduk, tetapi mereka tidak berdaya. Kedua tetua itu bergegas ke Gua Wanxiang, menggunakan otoritas token, dan melewatinya tanpa halangan apapun, dan segera mencapai 30 gajah. Ternyata 30 gajah itu seperti ini. Melihat pemandangan matahari terbenam dan bulan terbit, kedua orang itu menghela nafas. Mereka belum pernah ke 30 gajah, dan mereka tidak bisa membayangkan kalau 30 gajah itu seperti ini. Setelah mengapresiasi pemandangan aneh tersebut, keduanya menatap Su Tianmu yang sedang duduk bersila dengan mata tajam. Su Tianmu, wakil kepala sekolah memanggilmu. Mereka berdua tidak peduli apakah Su Tianmu sedang berlatih atau tidak pada saat kritis latihan, mereka meraung dengan keras saat membuka mulut. Su Tianmu mengerutkan kening, merasa bahwa latihannya dipengaruhi oleh teriakan keras itu. Dia menahan amarah dan ketidaknyamanannya dan terus berlatih. Su Tianmu, wakil kepala sekolah memberitahumu, beraninya kamu tidak mematuhi perintah. Melihat Su Tianmu mengabaikan mereka, kedua tetua itu melotot dan meraung. Aku tidak akan pergi. Dada Su Tianmu naik turun, dan dia menekan gelombang energi dan darah sebelum mengucapkan dua kata dengan dingin. Pada saat yang sama, dia memancarkan jejak niat menghabisi. Dia berada pada saat kritis sekarang. Jangan ganggu kultivasinya. Kamu tidak berani pergi. Jika kamu tidak ingin pergi, kamu harus pergi. Berdiri. Kedua tetua itu memasang raut muka garang di wajah mereka. Mereka berjalan dan masing-masing meraih bahu Su Tianmu. Jika Anda tidak berani pergi, mereka akan membawa Anda ke sana. Jika kamu berani menyentuhku, kalian berdua akan mengucapkan selamat tinggal pada tanganmu. Pembicaraan yang tidak tahu malu. Kedua tetua itu mencibir dengan jijai dan terus meraih bahu Su Tianmu. Su Tianmu memandang mereka berdua dengan dingin. Dia yang mengatakannya lebih dulu, tapi kamu mencari masalah. Keduanya meletakkan tangan mereka di bahu Su Tianmu. Tidak ada hal aneh yang terjadi, dan mereka bahkan lebih menghina. Su Tianmu, aku tidak dapat menyangkal bahwa kamu memang monster sebelumnya, tapi setelah tinggal di alam rahasia makam pedang selama lebih dari setengah tahun, kamu benar-benar belum membuat kemajuan apapun. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu sama seperti sebelumnya? Jika kamu bisa keluar dari dunia rahasia makam pedang hidup-hidup, kamu pasti sudah menggunakan semua metodemu sejak lama. Kamu bahkan berani mengancam para tetua. Menurutku kamu lelah hidup, berjalan. Mereka berdua meraih Su Tianmu dan hendak meninggalkan Gua Viantin. Mereka tidak menyadari bahwa kulit Su Tianmu mulai memerah, dan bekas api mulai berkobar di bahunya. Begitu Su Tianmu disebutkan, keduanya merasakan telapak tangan mereka menjadi panas. Mereka segera mengerutkan kening dan menatap Su Tianmu dengan tajam. Beraninya kamu melakukan kesalahan. Suara serak. Menurut mereka, suhu tinggi yang datang dari telapak tangan mereka pasti membuat Su Tianmu mengambil tindakan terhadap mereka. Mereka sudah memperingatkanmu seperti itu, tapi jika kamu berani membuat masalah dengan mereka, kamu harus sedikit menderita, bukan? Karena kamu tidak ingin bersenang-senang, aku akan mewujudkannya untukmu. Jangan pukul dia sampai mati, kalau tidak maka akan sulit berbisnis. Seorang tetua mengambil tindakan dengan marah, dan tetua lainnya buru-buru mengingatkan bahwa tidak masalah jika Su Tianmu meninggal, tetapi jika Huangmu tidak puas, mereka akan menderita. Tetua itu mengangguk. Tentu saja dia mengetahui hal ini, dan dia hanya menggunakan kekuatan untuk mencapai alam spiritual untuk menekan Su Tianmu. Tidak apa-apa jika dia tidak menekannya, tapi begitu dia menekannya, kekuatan tak terkendali di badan Su Tianmu akan pulih dengan hebat. Dalam sekejap, tetua itu merasakan sakit yang menyengat di telapak tangannya, suhu tinggi yang tak tertahankan meningkat, dan kemudian dia melihat telapak tangannya terbakar. Pak Tua Guo, ada apa denganmu?
Orang tua di seberangnya melihat Penatua Guo memegang tangannya yang terbakar dan meraung, raut mukanya segera berubah, dan dia bergegas ke depan untuk menanyakan kekhawatirannya. Namun tak lama kemudian, dia terlalu sibuk mengurus dirinya sendiri. Ketika dia melepaskannya, dia menghilangkan jejak api, dan segera nyala api mulai menyala dari telapak tangannya seperti percikan api yang menyalakan api padang rumput. Segera, dia seperti Penatua Guo, memegang tangannya yang terbakar dan meraung. Su Tianmu, sihir macam apa yang kamu lakukan? Hentikan! Penatua Guo menekan kepanikan di dalam hatinya dan meraung pada Su Tianmu meskipun dia sangat kesakitan. Su Tianmu hanya memandang mereka dengan dingin, mengabaikannya, dan terus duduk bersila dan berlatih. Ia telah berlatih hingga saat ini. Selain memantapkan budidayanya, yang terpenting adalah memurnikan api langit dan bumi. Tidak lama setelah api langit dan bumi dipisahkan dari jiwa Dewa Api Surgawi, ia masih memiliki sebagian dari kekuatan dewa. Jika api langit dan bumi dibiarkan terus menyala, keduanya akan segera terbakar hingga terbakar habis. Itu tergantung apakah keduanya memiliki tekad untuk memotong pergelangan tangan mereka. Hentikan! Su Tianmu, jangan keras kepala. Aku akan menghabisimu. Melihat Su Tianmu cuek, mereka berdua sangat marah. Mereka meraung dan bergegas menghabisi Su Tianmu. Bahkan jika dia mati, mereka akan menahan Su Tianmu di punggungnya. Namun rasa sakit yang perih di tangan mereka membuat mereka tidak dapat berkonsentrasi dan kekuatan sama sekali. Bahkan karena kekuatan api dari langit dan bumi menyerang badan, meridian mereka terbakar merah berjalan mantap, dia hanya mengambil beberapa langkah dan jatuh ke pantai. Penatua Guo memuntahkan seteguk pasir dan melihat lengan kanannya akan terbakar. Dia merasakan jantungnya berdetak kencang dan membuat keputusan cepat. Dia mengeluarkan pedang dengan tangan kirinya dan menebasnya dengan kejam. Mendengus. Dengan erangan yang menyakitkan, Penatua Guo menggigit ujung lidahnya erat-erat untuk mencegah dirinya pingsan karena rasa sakit. Patua Fang, potong tanganmu. Cepat. Dalam sekejap mata, Penatua Fang masih berjuang kesakitan dan tidak berpikir untuk memotong tangannya. Penatua Guo buru-buru mengingatkannya bahwa jika dia tidak memotong tangannya, itu akan terlambat. Potong tanganmu. Mendengar perkataan Elder Guo, Elder Fang hanya tertegun sejenak, lalu dengan cepat menemukan cincin penyimpanan, mengeluarkan pedangnya dan memotong lengan kanannya. Di tengah raungan, Elder Fang membenturkan kepalanya ke pantai, darahnya menodai kerikil. Saat air pasang datang, dia merasa lebih baik dan krisis kematian teratasi. Melihat lengan patah yang terbakar menjadi abu, dan kerikil di bawah lengan patah terbakar hingga mengkristal, keduanya merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Saling menatap, keduanya dengan cepat mengeluarkan jamu penyembuh untuk menyembuhkan luka mereka, sambil menekan kekuatan atribut api di badan mereka. Kekuatan api dari langit dan bumi sangat dahsyat. Hanya dalam waktu singkat, ia menyerang semua meridian mereka dan membakar lebih dari 50% di antaranya. Jika Anda tidak menyembuhkan luka Anda dan menekan kekuatan api langit dan bumi, bahkan jika orang kuat mematahkan lengannya, mereka akan tetap menjelaskannya di sini. Pada gambar ke-31, ketenangan kembali lagi, dan segera, setengah jam berlalu. Wakil kepala sekolah, di mana orangnya? Huangmu menunggu di alun-alun selama setengah jam, tetapi tidak ada seorang pun dari Su Tianmu yang terlihat. Ada kemarahan yang tak ada habisnya tersembunyi di balik wajahnya yang dingin, dan dia bertanya kepada wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah bisa merasakan kemarahan Huangmu meleduk kapan saja, jakunnya berguling dan dia sangat gugup. Jika Huangmu mendatanginya, dia akan kehilangan masa depannya, belum lagi nyawanya. Apa yang dilakukan kedua kutu kupret itu? Dia meraung dalam hatinya, memegang slip giok di tangannya, dan dia sangat cemas hingga dia hampir menghancurkan slip giok itu. Wakil kepala sekolah, saya sedang tidak ingin bermain-main dengan Anda. Jika Anda tidak ingin berteman dengan siapapun, saya akan mencari seseorang sendiri. Huangmu tiba-tiba tidak marah pada wakil kepala sekolah, tetapi berbalik berkeliling untuk mencari seseorang. Faktanya, dia memiliki keyakinan di dalam hatinya bahwa dia bisa membiarkan kamar dagang Changlan mengirim alkemis agung bunga plum untuk membuat alkimia. Latar belakang dan koneksi Su Tianmu jelas tidak terlalu lemah. Jadi dia tidak memilih membuang waktu untuk wakil pelatih kepala, tetapi memilih mencari seseorang secara langsung untuk mencegah Su Tianmu kabur. Tinggal
Huang Mu berhenti dan menatap Luo Huhong, yang sedang berjalan ke arahnya. Dia menyipitkan matanya dan cahaya dingin menyala. Tuan Muda Huang, kamu tidak perlu menantang kakak muda Su, aku akan melawanmu. Kiang, Luo Huhong menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke Huang Mu. Ha, kamu ingin mati? Huang Mu mencibir. Sedikit, kata Luo Huhong ringan. Jika Su Tianmu tidak datang selama setengah jam, dia mungkin tahu dia kalah dan kabur. Tidak apa-apa. Dia seharusnya tidak jatuh ke dalam perangkap Hu Ziji dan mati sia-sia. Dia datang ke sini untuk menggunakan hidupnya sendiri. Datang dan bantu Su Tianmu mengulur waktu. Huang Mu mencibir lagi, sangat jarang orang mencari kematian dengan penuh semangat. Kalau begitu, aku akan membantumu. Setelah merasakan kultivasi Luo Huhong, Huang Mu menekan kultivasinya ke alam penyeberangan spiritual tingkat pertama dan melengkungkan jarinya ke arah Luo Huhong dengan nada menghina. Sampah Huang Jiang tidak layak untuk dia ambil inisiatif. Hal ini berlaku di klan Tianyuan, dan juga berlaku di klan Matahari Terbenam. Mata Luo Huhong tajam, dan dia menggunakan kekuatan terkuatnya untuk menghabisinya. Dentang. Setelah kedua gerakan itu bentrok, Luo Huhong mundur ke tepi alun-alun, terengah-engah dan menatap Huang Mu. Tidak buruk. Kilatan kejutan melintas di mata Huang Mu. Kekuatan bertarung Luo Huhong jauh lebih kuat dari mereka yang muncul sebelumnya, dan dia juga berada di puncak klan Tianyuan. Itu sampah yang cukup bagus. Bukan sampah yang buruk. Ketika Luo Huhong mendengar 5 kata evaluasi ini, dia merasa terhina. Dia tidak sebaik prodigi terlarang, tapi dia tetaplah prodigi teratas. Dia memiliki kesombongan di dalam hatinya, jadi bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menginjak-injaknya? Huang Mu, menurutmu apa yang bisa kamu buktikan dengan menggunakan pengalaman bertarungmu yang lebih tinggi dan badan yang lebih kuat untuk menang? Jika kamu punya nyali, turunkan fisikmu ke level yang sama denganku. Jika tidak, reputasimu sebagai jenius terlarang tidak lebih dari nama palsu. Luo Huhong mengatakan yang sebenarnya, dan juga menstimulasi Huang Mu. Jika tidak, dia akan dikalahkan dalam beberapa langkah, dan akan sulit untuk memberi lebih banyak waktu untuk Su Tianmu. Kamu bilang aku menggunakan badanku untuk memanfaatkanmu. Kata-kata Luo Huhong tidak diragukan lagi merangsang harga diri Huang Mu, dan dia meraung dengan marah, untukmu, aku bahkan tidak repot-repot menggunakan kekuatan fisikku. Tidak ada gunanya hanya berbicara. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu perlu membuktikannya dengan latihan. Saat Huang Mu hendak mengambil tindakan, Luo Huhong bercanda. Wajah Huang Mu penuh amarah, dia adalah sampah, dan dia memiliki begitu banyak tuntutan sebelum dia meninggal. Namun dengan banyaknya orang yang menonton, akan menjadi lelucon jika dia menggunakan kekuatan fisiknya lagi. Oke, saya akan melakukan apa yang Anda inginkan. Untuk mempertahankan keagungan kejeniusan terlarangnya, Huang Mu mengangguk dan setuju. Namun, menekan tingkat kultivasi itu mudah, tetapi tidak mudah untuk menekan badan fisik. Tuan Huang, saya memiliki ramuan penekan badan di sini, jadi Anda tidak perlu bersusah payah. Tepat ketika Huang Mu hendak menipu, Huang Mu mengeluarkan botol giok, menghancurkannya, dan 3 jamu kuning muda muncul di tangannya. Ini adalah jamu yang khusus digunakan untuk menekan badan. Ini berlaku selama 3 hari. Luo Huhong mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada Huang Mu, apakah kamu berani melawannya secara terbuka? Huang Mu melihat ketiga jamu itu dan sedikit panik. Dia tidak berani bertaruh. Jika Luo Huhong kalah, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi jika dia kalah, nama jenius terlarang itu akan dipertanyakan halunya. Mereka semua akan dibawa pergi, dan dia tidak bisa kehilangan. Tetapi jika dia tidak meminum obat mujarab, reputasinya akan segera dipertanyakan. Tuan Huang, apakah kamu tidak percaya dengan pilku? Luo Huhong mengira Huang Mu lah yang takut diracuni olehnya, jadi dia tersenyum, mengambil jamu dan menelannya. Meskipun obat mujarab dapat menekan badan, inisiatif ada di tangannya sendiri, jadi meminumnya saja tidak akan berdampak apapun padanya. Maaf kamu tidak memiliki keberanian. Luo Huhong mulai mengujinya sendiri, dan tidak ada alasan untuk menemukannya. Huang Mu hanya bisa mendengus dingin, dan dengan jentikan jarinya, sebuah jamu terbang dari tangan Luo Huhong. Terbang ke arahnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia meminum ramuan itu.
Setelah melirik Luo Huhong, Huang Mu awalnya ingin menekan badannya ke alam penyeberangan spiritual tingkat kedua, yang akan memberinya kepercayaan diri yang lebih besar. Tetapi bagaimana Luo Huhong bisa memberinya kesempatan seperti itu? Tuan Muda Huang, jangan khawatir, sebagian besar orang di atas alam spiritual Zhongdu tingkat pertama saya telah pergi ke Tanah Suci. Tidak perlu mengkhawatirkan seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih kuat dari saya datang untuk menantang Anda. Kata-kata ini secara langsung memblokir semua rute pelarian dan alasan Huang Mu menjadi cemberut dan harus menurunkan badannya ke puncak alam spiritual tingkat pertama. Apakah sekarang baik-baik saja? Huang Mu mengangkat bahunya, memancarkan energi, membiarkan orang lain melihat dengan jelas kekuatan fisiknya. Luo Huhong mengangguk dan diam-diam menghela nafas lega, dia akhirnya menurunkan kekuatan fisik Huang Mu. Bahkan jika dia masih bukan lawan Huang Mu, dia bisa menunda Sutianmu sedikit lebih lama. Sebelum dia bisa bersantai, dia melihat sosok Huang Mu melintas ke arahnya dan menghabisinya. Dia segera menyiapkan formasi yang ketat dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi serangan Huang Mu. Dang dang dang. Dibandingkan pertarungan sebelumnya, keduanya bertarung dengan sangat sengit. Alun-alun dipenuhi dengan kilatan pedang, kekuatan, dan berbagai suara yang sangat keras. Semua orang di klan Matahari Terbenam menyaksikan dengan penuh perhatian, tetapi keduanya berada di atas alam penyeberangan spiritual. Sangat sulit bagi mereka yang berada di bawah alam penyeberangan spiritual untuk mengimbangi pertarungan antara keduanya. Ini setengah cangkir teh. Setidaknya ada ratusan trik yang harus dilewati. Bahkan jika mereka tidak dapat melihat pertempuran dengan jelas, banyak murid yang secara kasar dapat menyimpulkannya dan tidak dapat berkata-kata. Tak satu pun dari Hu Ziji dan yang lainnya dapat menahan 3 serangan dari Huang Mu. Sungguh menakjubkan Luo Huhong bisa bertahan ratusan jurus tanpa kalah di tangan Huang Mu. Huang Mu sangat mengandalkan kekuatan fisiknya untuk memamerkan kekuatannya sebelumnya. Pantas saja dia dikalahkan hanya dalam 1 atau 2 gerakan. Dia terus menyerang dengan badannya di alam roh. Siapa yang bisa menahan beberapa pukulan? Bakat terlarang macam apa ini? Ternyata tak tahu malu sekali. Mereka akhirnya mengerti bahwa jenius tertinggi di klan itu sangat jahat. Dia benar-benar dikalahkan oleh kehinaan Huang Mu. Jadi begitu. Hu Ziji di bawah alun-alun akhirnya mengetahuinya dan mengertakkan giginya dengan marah. Dia berkata bagaimana dia bisa menjadi sia-sia. Ternyata dia mengalahkannya dengan 1 gerakan karena kekuatan fisiknya. Tercela dan tidak tahu malu, kamu adalah keturunan Xuanjiang, kamu hanyalah makhluk kotor. Semakin banyak Hu Ziji memperhatikan, dia menjadi semakin marah. Jika fisiknya diturunkan ke level yang sama dengannya, dia bisa melawan Huang Mu dengan ratusan gerakan dan menjadi tak terkalahkan. Tapi Luo Huhong pintar, dan hanya Luo Huhong yang membawa kemuliaan bagi klan tersebut. Di platform tinggi, sekelompok pejabat tinggi saling memandang dengan tidak percaya, seolah jenius terlarang ini memang seperti itu. Kamu bisa menjadi seorang jenius terlarang. Aku khawatir seluruh dunia penuh dengan jenius terlarang, kan? Wakil kepala sekolah, mungkinkah dia memiliki reputasi yang salah? Wakil kepala sekolah, menurutku, dia hanyalah seorang perampok dan pencuri. Wakil kepala sekolah mendengarkan pesan tetua itu dengan wajah muram. Dia juga merasa bahwa Huang Mu tidak layak atas reputasinya, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Huang Mu. Dia sudah kehilangan mukanya dan membayar harganya bukan Mu orangnya, maka dia pasti orangnya. Apa yang kamu tahu? Chuanyin balas meraung, saya memiliki peringkat kuil terlarang untuk membuktikannya, bagaimana itu bisa salah? Apakah kamu lupa betapa buruknya klan Tianyuan dimainkan olehnya? Hanya kamu yang pintar, tapi klan Tianyuan dan kuil terlarang sama-sama geblek. Kata-kata ini langsung membuat para tetua terdiam. Mereka tidak berani mempertanyakan otoritas kuil terlarang. Mereka tidak berani mempertanyakannya, Huang Peihua dan 3 lainnya tidak akan terlalu khawatir. Saudara Hua, mungkinkah kuil terlarang melakukan kesalahan? Dia seperti itu, bagaimana dia bisa menjadi seperti seorang jenius terlarang? Huang Xilin bertanya melalui transmisi suara, jenius terlarang macam apa? Kekuatan bertarungnya saat ini adalah Huang penampilanmu yang sebenarnya. Pasti ada kesalahan di kuil terlarang. Huang Peihua sedikit menyipitkan matanya. Bakat terlarang adalah keberadaan yang tabu dimanapun ia ditempatkan alam yang lebih rendah, itu harusnya mudah dihancurkan.
Tidak ada apapun tentang Huang Mu yang cocok dengan karakteristik jenius terlarang. Semprul, aku sudah lama digebleki olehnya. Gadis ini pasti membuatnya terlihat bagus. Huang Xilin dan kedua gadis itu langsung marah. Mereka telah sangat menderita karena Huang Mu akhir-akhir ini, dan sekarang hampir bisa dipastikan bahwa Huang Mu bukanlah jenius terlarang. Semua kemarahan yang mereka derita harus dipulihkan. Lalu, siapakah karakter peternakan yang ada dalam daftar jiwa? Huang Xuelan tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan, siapakah karakter peternakan itu? Mungkinkah Su Tianmu itu? Su Tianmu. Hati Huang Peihua tergerak, Huang Xilin tertegun sejenak, dan langsung bertanya, menurutmu mengapa itu Su Tianmu? Dia hanyalah murid kecil klan Matahari Terbenam. Mereka baru bertemu Su Tianmu di kuil terlarang. Hingga saat ini, mereka belum mengetahui siapa Su Tianmu. Jika bukan dia, mengapa Huang Mu begitu ingin menghabisinya? Huang Xuelan curiga bahwa itu adalah Su Tianmu, jadi dia tentu punya alasannya sendiri. Huang Xilin tertegun lagi, mengatakan bahwa itu benar-benar mungkin. Tetapi hanya berdasarkan ini, agak sembarangan untuk meragukan bahwa Su Tianmu adalah Mu. Huang Xilin masih tidak percaya bahwa seseorang dari Huangjiang bisa begitu menakutkan, dan tidak ada satupun orang yang menantang penyeberangan spiritual. Daftar bersama mereka saat itu adalah namanya Su Tianmu. Maksudmu orang itu adalah Su Tianmu? Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya, dan Huang Xilin berseru, teringat pemuda yang menantang daftar bakat bersama mereka di kuil terlarang. Huang Xuelan mengangguk. Mereka telah bersama Huang Mu sepanjang waktu. Bagaimana mungkin Huang Mu menghabisi seseorang yang belum pernah dia temui? Saudara Hua, bagaimana menurutmu? Huang Xilin masih tidak percaya dan meminta pendapat Huang Peihua. Huang Peihua merenung sejenak dan kemudian menggelengkan kepalanya. Meski sudah pasti Huang Mu bukanlah seorang jenius terlarang, tidak mungkin murid Huang Jiang adalah seorang jenius terlarang. Semuanya hanya kebetulan dan namanya sama. Bukannya dia meremehkan anak-anak Huang Jiang. Jika Su Tianmu benar-benar memiliki kemampuan untuk tabu terhadap si jenius, dia pasti sudah menjadi terkenal sejak lama, dan legendanya akan ada di mana-mana di Xuanjiang. Tidak akan seperti sekarang, tanpa nama. Berhentilah menebak-nebak, mungkin ada yang salah dengan kuil terlarang. Huang Xuelan mendengarkan analisis Huang Peihua dan mengangguk sedikit. Huang Peihua sudah memiliki otoritas dalam pikirannya. Setelah itu, sangat kecil kemungkinannya bahwa Su Tianmu adalah seorang jenius yang benar-benar tabu. Siapa jenius terlarang tidak ada hubungannya dengan kita. Huang Peihua melihat ke alun-alun dan matanya berangsur-angsur menjadi dingin, kita hanya perlu memastikan bahwa Huang Mu bukanlah jenius terlarang. Mengenai hal ini, Huang Xuelan dan kedua putrinya sangat setuju. Mereka tidak akan pernah membiarkan Huang Mu bersenang-senang, dan mereka bahkan akan pergi ke kuil terlarang untuk meminta penjelasan. Tidak peduli seberapa tinggi otoritas kuil terlarang, hal semacam ini tidak bisa dipusingkan. Saudara Hua, menurutmu? Kedua wanita itu terkejut ketika mereka melihat niat menghabisi di mata Huang Peihua dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kami akan menunggu sampai kuil terlarang menghapus identitas Huang Mu sebagai keajaiban terlarang, kata Huang Peihua dengan dingin. Selama gelar keajaiban terlarang Huang Mu dihapus, dia tidak akan pernah membiarkan Huang Mu kembali ke Xuanjiang hidup-hidup. Mempermalukannya dengan segala cara, harganya pasti bukan hanya pelajaran. Kedua wanita itu merasakan hawa dingin di hati mereka, diam-diam berpikir bahwa Huang Peihua kejam, tetapi hal itu juga sejalan dengan keinginan mereka. Ding 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 dang. Di alun-alun, keduanya menunjukkan api sungguhan. Huang Mu sangat ingin menghabisi Luo Huhong yang telah mempermalukannya, sementara Luo Huhong ingin menjatuhkan Huang Mu. Benar sekali, dari materi di awal, menunda waktu, dan sekarang mengalahkan Huang Mu. Saat ini, Luo Huhong akhirnya melihat dengan jelas bahwa yang disebut jenius terlarang ini adalah orang yang menipu dunia dan mencuri reputasinya. Oh, jenius terlarang tidak lebih dari itu. Agar lebih yakin untuk menang, Luo Huhong mulai mengejek Huang Mu, yang membuat mentalitas Huang Mu meleduk dan gerakannya tidak lagi terorganisir. Kamu sedang mencari kematian. Huang Mu Ben sangat sedih karena dia masih belum menjatuhkan Luo Huhong. Bahkan aku tidak sebaik diriku. Aku tidak pernah menyangka bahwa jenius terlarang yang dicari dunia akan begitu lemah. Sepertinya aku juga bisa menjadi jenius terlarang.
Menurut standarmu, aku harus menjadi yang teratas di antara para jenius terlarang. Diam, Huang Mu sangat marah hingga matanya terbelah. Sejak dia menjadi jenius terlarang, tidak ada yang berani menghinanya seperti ini. Masih dihina oleh sampah Huang Jiang. Jika kamu tidak ingin menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian, tutuplah mulutmu yang bau itu. Kamu memiliki kekuatan untuk menghabisiku sekarang. Luo Huhong mencibir dengan nada menghina, bukankah kamu pernah menyebutku sampah sebelumnya? Lihat seperti apa dirimu sekarang, kamu benar-benar lebih buruk dari sampah. Aku akan menghabisimu dan memotongmu menjadi ribuan bagian. Huang Mu hampir menjadi geblek karena marah. Hal ini menciptakan banyak tekanan pada Luo Huhong, tetapi juga lebih sulit untuk menghabisinya. Dentang. Melawan serangan terus-menerus Huang Mu, Luo Huhong mundur selangkah demi selangkah, meninggalkan lubang di alun-alun, tapi suasana hatinya sedang baik, dan tentu saja dia senang bisa memberi lebih banyak waktu untuk Sutianmu. Meskipun Huang Mu tidak berbakat seperti Huang Peihua, dia adalah sosok di Xuanjiang. Dari segi fondasi, dia jelas tidak sebanding dengan Luo Huhong. Selain itu, budidaya dan fisiknya hanya ditekan di puncak yang pertama tingkat alam penyeberangan spiritual, sementara Luo Huhong baru saja menembus alam penyeberangan spiritual. Apapun dia tidak dapat dibandingkan dengan Huang Mu dalam aspek apapun. Menggulingkan Huang Mu menjadi semakin mustahil seiring berjalannya waktu. Di bawah serangan ganas Huang Mu, Luo Huhong tidak dapat bertahan setelah 30 gerakan dan terlempar dengan pedang. Huang Mu mengejarnya dengan wajah galak, mengaum dengan keras dan bersikeras untuk menghabisi Huhong. Dentang. Puff. Setelah Luo Huhong Qiang bertahan selama 2 gerakan, dia tidak dapat bertahan lagi, dan bahunya tertusuk oleh pedang Huang Mu. Engah. Energi kuat memasuki badan dan dengan cepat menghancurkan 30% meridian. Luo Huhong terhuyung, dan seteguk darah merah cerah menyembur ke alun-alun. Terluka parah, Luo Huhong mengangkat tangannya untuk mengambil pedang dan tersenyum menghina pada Huang Mu, bunuh aku. Dia harus terus membuat marah Huang Mu agar bisa memberi lebih banyak waktu untuk Sutianmu. Dia tahu bahwa dalam kemarahannya, Huang Mu tidak akan pernah membiarkannya mati dengan bahagia. Bunuh kamu. Apa menurutmu aku akan membiarkanmu mati begitu bahagia? Benar saja, kata Huang Mu dengan galak, ingin membuat hidup Luo Huhong lebih buruk dari kematian. Dia menghunus pedangnya dan menusuk bahu Luo Huhong yang lain, menghancurkan tuling pipa. Luo Huhong gemetar, hampir pingsan karena kesakitan, setengah berlutut di tanah, tidak mampu mengangkat kekuatannya. Kamu begitu tidak tahu malu sehingga kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghabisiku. Mulut Luo Huhong terus-menerus mengeluarkan darah, tapi dia masih memandang Huang Mu dengan sikap main-main, dengan rasa jijai di matanya, yang membuat mata Huang Mu merah. Dengan kemarahan, kutu kupret, jika aku membiarkanmu hilang dengan bahagia, nama keluargaku bukan Huang. Huang Mu mengumpat dengan marah, mengarahkan ke tangan kanan Luo Huhong, dan menebasnya dengan pedangnya. Dia ingin memotong jari Luo Huhong satu per satu. Dentang. Pedang itu terbelah sebelum jatuh. Huang Mu mundur selangkah dan menatap Liu Feng yang muncul di samping Luo Huhong, dengan mata merah dan mata yang sangat dingin. Mau modar, daftar, Liu Feng. Liu Feng membantu Luo Huhong berdiri, memberinya jamu dan berbicara dengan cuek. Aku akan melawanmu. Dia menunjuk ke arah Huang Mu dengan pedangnya dan menantang. Oh, Huang Mu sangat marah hingga dia mengangkat kepalanya dan tersenyum. Apakah kamu mencoba untuk menunda waktu? Tapi dia juga tidak geblek. Dia bisa melihat niat Luo Huhong dan Liu Feng secara sekilas. Apakah kamu berani? Jenius terlarang tidak menjawab, hanya mencibir dan memprovokasi. Apakah saya tidak berani? Huang Mu mencibir, mengamati alun-alun, dan meraung dengan dingin, mari kita lihat berapa banyak orang di sana dan berapa lama Anda dapat menahan saya. Jangan khawatir, orang-orang yang menunggu untuk menantangmu sudah berbaris. Desir. Desir, desir. Begitu Liu Feng selesai berbicara, satu orang melompat ke alun-alun, itu adalah Zheng Siji, Zhou Xuang dan yang lainnya. Bahkan Dong Heng, Chen Qian dan yang lainnya, yang baru berada di tahap awal alam Nayuan, melompat ke alun-alun dan berencana untuk melawan Huang Mu sampai lenyap. Raut muka Huang Mu menjadi gelap ketika dia melihat orang-orang itu melompat. Mereka jelas-jelas berusaha menahannya bahkan dengan mempertaruhkan nyawa mereka.
Su Tianmu itu sangat populer. Di platform tinggi, Huang Xuelan dan kedua gadis itu tergerak dan berkata dengan terkejut. Masih ada secercah harapan bagi mereka yang mencapai alam penyeberangan jiwa, namun mereka yang mencapai alam Nayuan hanyalah mencari kematian. Jauh lebih baik daripada kutu kupret Huangmu itu. Mereka semua memiliki nama yang sama, dan perbedaan dalam hidup mereka sangat besar. Menurutku dia sebaiknya mengganti namanya saja. Jangan menghina Su Tianmu yang memiliki nama yang sama. Mendengarkan kata-kata menghina kedua wanita itu, Huang Peihua mengangguk setuju. Dilihat dari situasi saat ini, Su Tianmu secara pribadi jauh lebih baik daripada Huangmu. Ada begitu banyak orang, apakah itu cukup? Liu Feng berkata dengan tenang, dengan tatapan tajam, tolong. Wajah Huangmu berubah jelek lagi. Dengan begitu banyak orang, bahkan jika dia bisa selamat dari pertempuran, dia tidak tahu berapa lama pertarungan itu akan berlangsung. Apakah layak bagi seorang pembelot? Huangmu harus menurunkan pendirian dan alasannya dengan Liu Feng. Jangan menghina kakak muda Su, kamu tidak pantas mendapatkannya. Liu Feng berkata dengan dingin. Suara serak. Apakah aku menghinanya? Huangmu tertawa marah. Apakah sampah Huang Jiang layak dihina olehnya? Sepertinya Anda harus puas dengan jumlah kami. Liu Feng melanjutkan, kalau begitu, apakah Anda memilih untuk bertarung sendiri atau dalam kelompok? Tentu saja ini pertarungan 1 lawan 1. Huangmu memilih untuk bertarung tanpa ragu-ragu. Dengan begitu banyak orang, bahkan jika kekuatan dan bakatnya 1 tingkat lebih lemah darinya, semut masih bisa menghabisi seekor gajah, dan dia tidak bisa menghabisi seekor gajah. Jangan menolaknya. Oke. Liu Feng mengangguk dan melambai kepada Zhou Xuang dan yang lainnya, dan mereka semua mengeluarkan senjata dan berkumpul. Raut muka Huangmu berubah ketika dia melihat ini, dan dia segera meraung kepada Liu Feng, apa yang ingin kamu lakukan? Mengapa kita semua di sini untuk bertarung sendirian? Kami dijanjikan duel, kenapa kami harus melakukan itu semua? Anda salah paham. Liu Feng menjelaskan, pertarungan kelompok adalah kita. Dan dalam tantangan 1 lawan 1, kamu menantang kami semua. Dia tidak impulsif seperti Luo Huhong. Bagaimanapun, Huangmu tidak tahu malu untuk menindas mereka, jadi dia harus lebih tidak tahu malu, jika tidak, dia akan menderita sia-sia. Raut muka Huangmu berubah. Bagaimana dia bisa menjelaskan duel seperti ini? Orang-orang di klan Matahari Terbenam juga saling memandang dengan kaget ketika mendengar ini, dan kemudian mereka semua menjadi bahagia. Bagaimana permainan 1 lawan 1 bisa dimainkan seperti ini? Menarik. Tapi bukankah itu sedikit penindasan? Retakan. Begitu seseorang membuka mulut untuk bertanya, dia ditampar keras di bagian belakang kepala. Kamu berlutut dan tidak bisa berdiri, kan? Dia menghabisi begitu banyak kakak dan adik kita. Bukankah dia menindas orang lain? Dia mempertahankan kekuatan fisiknya tetapi hanya menurunkan tingkat kultivasinya. Bukankah itu berarti dia menindas orang lain? Orang yang tidak tahu malu, mengapa kamu perlu berbicara dengannya tentang keadilan? Sekelompok murid meneriaki orang itu dan hanya membiarkan orang lain melakukan trik kotor. Apakah mereka pantas menderita karena mereka ikut menulisnya? Pria itu menggaruk kepalanya dan duduk dengan jijai, tidak berani menyinggung perasaan publik, jadi dia duduk diam. Omong kosong. Tepat ketika Huangmu tidak tahu bagaimana harus mundur, wakil pelatih kepala tidak tahan lagi dan meraung dengan wajah dingin, 1 pertarungan bisa dipaksa menjadi pertarungan kelompok. Kapan kita melakukannya? Klan memiliki perilaku tak tahu malu sepertimu. Sampah. Di mana martabat klan ini? Kalian masih belum mundur. Zheng Siji dan yang lainnya memandang wakil kepala sekolah, melotot dengan marah, dada mereka naik turun, dan mereka hanya membiarkan Huangmu memamerkan kekuatannya, menjadi tercela dan tidak tahu malu. Apakah mereka menjadi sampah dengan membalas dengan gigi ganti gigi? Apakah mereka dibiarkan saja dibantai oleh orang lain? Bahkan sekarang, dia masih membantu orang luar. Wakil kepala sekolah jelas-jelas adalah guguk Huangmu. Jika kamu tidak mundur, klan akan berurusan denganmu. Melihat Zheng Siji dan yang lainnya berani melanggar perintahnya, wakil kepala sekolah melotot dengan marah. Apakah mereka masih menganggapnya serius sebagai wakil kepala sekolah? Dipaksa oleh kekuasaan wakil kepala sekolah, Zheng Siji dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mundur sementara, tidak peduli betapa marah atau tidak adilnya mereka. Kalau tidak,
Apalagi membantu Su Tianmu menunda waktu, mereka akan terbawa gelombang sekarang. Melihat wakil kepala sekolah membantunya, Huang Mu menghela nafas lega. Dia melihat seringai puas di bibir Liu Feng. Jangan pernah memikirkannya. Dia mengangkat jarinya ke arah Liu Feng dengan jijai, itu tergantung seberapa keras tulingmu, berapa banyak gerakan yang bisa kamu tahan di bawah tangannya. Hati Liu Feng mencelos, dia tidak memiliki bakat dan kekuatan Luo Huhong, dan dia pasti tidak akan mampu menahan banyak serangan dari Huang Mu. Tapi betapapun sulitnya, dia masih bisa mencapainya. Dentang. Bao bergegas maju dan memulai pertarungan sengit dengan Huang Mu. Ketika Zheng Siji dan yang lainnya melihat Liu Feng dengan cepat dirugikan, kekhawatiran muncul di wajah mereka, dan kebencian mereka terhadap wakil kepala sekolah meningkat lagi. Cepatlah jika kamu tidak bisa menahannya lagi. Aku akan muncul pada akhirnya. Luo Huhong duduk di alun-alun di bawah alun-alun untuk menyembuhkan luka-lukanya. Melihat situasi yang pesimistis, dia memutuskan untuk memanfaatkan waktu untuk menyembuhkan. Dia ingin bermain lagi dan menahan Huang Mu. Kakak senior Luo, Zheng Siji dan semua orang memandangnya, bahkan lebih khawatir. Jika luka Luo Huhong saat ini semakin pereh, nyawanya akan benar-benar dalam bahaya. Tapi sebelum mereka bisa membuka mulut untuk membujuknya, Luo Huhong sudah menutup matanya untuk menyembuhkan dan memulihkan diri. Gua Vientin, gambar ke-30. Su Tianmu membalikkan tangannya dan menghembuskan nafas panas dari mulutnya. Membuka matanya, kegembiraan yang tak bisa disembunyikan melintas dalam dirinya. Dia akhirnya memurnikan api langit dan bumi, dan sejak saat itu, api langit dan bumi sepenuhnya menjadi miliknya. Tidak ada api binatang yang bisa dibandingkan dengan api langit dan bumi. Fondasi dari Soul Crossing Realm telah diletakkan. Kita hanya perlu menunggu kesempatan untuk menerobos. Selama kesempatan itu datang, berbagai harta surgawi dan duniawi di dalam cincin penyimpanan, ditambah tetes terakhir esensi tuling naga, akan cukup baginya untuk berhasil menerobos ke alam roh. Dia berdiri, melihat kedua tetua yang masih dalam masa pemulihan dari luka-luka mereka, dan memukul mereka dengan paksa tanpa rasa hormat. Penatua Fang dan kedua tetua merasa bahwa krisis akan datang, dan membuka mata mereka karena terkejut. Ketika mereka melihat serangan datang ke arah mereka, raut muka mereka berubah. Su Tianmu, kamu kutu kupret. Tidak tahu malu menyerang mereka secara diam-diam. Tahukah Anda bahwa mereka berada pada titik kritis pemulihan? Namun kemarahan berubah menjadi kemarahan, dan ketika serangan datang di hadapan mereka, mereka tidak punya pilihan selain segera menolaknya. Namun dalam kondisi mereka saat ini, bahkan serangan lemah saja sudah cukup untuk menyebabkan kerusakan serius pada mereka berdua. Mereka berdua muntah darah, dan wajah kemerahan mereka yang baru pulih menjadi pucat lagi. Su Tianmu, kamu kutu kupret. Berikut ini adalah serangan diam-diam yang tidak tahu malu. Apakah kamu ingin memberontak? Keduanya menutupi dada dengan tangan kiri, berdiri dan meraung dengan marah. Ini hanya masalah memperlakukan orang lain dengan caranya sendiri, bukankah kamu setuju? Su Tianmu berkata dengan tenang tanpa mengubah raut mukanya, bagaimana kalau aku menghabisimu sekarang? Raut muka Diakon Fang berubah. Mereka tidak menyangka Su Tianmu berani mengatakan omong kosong seperti itu di depan mereka. Apa katamu? Selain itu, Penatua Guo berkata dengan marah. Bagaimana dia, seorang penatua yang bermartabat, membiarkan seorang muridnya menghina dan memprovokasi? Namun sebelum dia selesai berbicara, dia ditarik kembali oleh Penatua Fang. Pak Tua Guo, tenanglah, sekarang kita mungkin tidak akan benar-benar jatuh ke tangannya. Mendengar kata-kata Penatua Fang, Penatua Guo langsung menjadi tenang dan memandang Su Tianmu dengan dingin, tetapi tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka sangat lemah sekarang, dan Su Tianmu masih memiliki keterampilan tersebut. Dia membakar salah satu tangan mereka sebelumnya, jadi dia mungkin bisa menghabisi mereka. Katakan padaku, apa yang diinginkan wakil kepala sekolah dariku? Su Tianmu bertanya dengan tenang, tidak repot-repot membuang energi untuk mereka berdua. Xuanjiang Tianjiao, Huang Mu memanggilmu dengan namanya dan ingin menantangmu. Wakil kepala sekolah menyuruhmu bergegas dan menantang. Huang Mu. Su Tianmu tertegun sejenak, lalu cahaya dingin muncul di matanya, lalu dia tersenyum. Saya benar-benar tidak dapat menemukan apapun, jadi saya mengirimkannya ke rumah saya. Di mana dia?
Saya akan menunggu Anda di lapangan Zhongmen, jawab Penatua Fang. Dia memandang Penatua Guo dan keduanya merasa bahagia. Pimpin jalan. Su Tianmu berkata dengan tenang. Memimpin jalan. Mendengar ini, Penatua Guo dan dua lainnya menjadi marah. Sebagai penatua, mereka berani membiarkan mereka memimpin. Pak Tua Guo, lupakan saja, bersabarlah untuk saat ini. Penatua Fang membujuk Penatua Guo yang sedang kabur, lagi pula, dia tidak punya banyak nyawa lagi. Penatua Guo memandang Su Tianmu dengan dingin, menahan keinginan untuk menghabisi, dan berbalik untuk memimpin jalan bersama Penatua Fang. Meninggalkan Gua Wanxiang tampaknya sangat mudah bagi mereka bertiga, dan mereka keluar dari Gua Wanxiang tidak lama kemudian. Pak Tua Fang, sudah berapa lama? Penatua Guo berhenti dan menemukan ada yang tidak beres dengan waktu, jadi dia buru-buru bertanya kepada Penatua Fang. Penatua Fang berhenti sejenak, lalu raut mukanya berubah. Dia menyadari bahwa mereka telah menghabiskan banyak waktu di Gua Wanxiang, dan dengan cepat menghitung berapa banyak waktu yang telah berlalu. Sepertinya, 3 jam telah berlalu. 3 jam. Penatua Guo ketakutan. Huang Mu hanya memberi mereka waktu setengah jam. Sudah berakhir, sudah berakhir. Huang Mu tidak akan pernah membiarkan kita pergi, kali ini sudah berakhir. Memikirkan konsekuensi serius dari penundaan dalam waktu yang lama, kaki Penatua Guo gemetar, wajahnya menjadi pucat, dan dia bergegas menuju alun-alun dengan seluruh kekuatannya. Su Tianmu mengerutkan kening saat melihat mereka berdua menghilang tiba-tiba. Dengan berpikir, aku mengejarnya. Sesaat kemudian, kami sampai di alun-alun. Dandang. Melihat ada pertempuran yang terjadi di alun-alun, dan salah satu protagonisnya adalah Huang Mu, Penatua Fang menyeka keringat dingin dan menghela nafas lega. Alangkah baiknya jika dia memiliki seseorang untuk bertarung dengannya. Setidaknya dia tidak akan terlalu menyalahkan kita. Mereka berdua kembali menatap Su Tianmu yang mengikutinya, dan diam-diam bersukacita selama mereka membawa orang itu berakhir, tidak akan terjadi apa-apa. Di alun-alun, setelah Liu Feng, sudah ada orang kelima yang melawan Huang Mu. Provokasi dan pertarungan roda yang berulang-ulang membuat Huang Mu sangat kesal, setiap kali, dia menyerang dengan kejam, menjatuhkan Zheng Siji di depannya keluar dari alun-alun pedang. Engah! Zheng Siji jatuh ke bawah alun-alun dan memuntahkan darah. Dia belum menerobos ke alam penyeberangan spiritual, dan Huang Mu hanya membatasi kekuatan fisiknya ke alam penyeberangan spiritual. Kakak! Zheng Yaning bergegas maju, dengan cemas membantu Zheng Siji berdiri, mengeluarkan ramuan bagus yang diberikan Su Tianmu padanya dan memberikannya untuk diambil. Ahem, aku baik-baik saja, Yaning, jangan khawatir. Zheng Siji terbatuk dan berbicara dengan lemah, tetapi darah terus mengalir keluar dari mulutnya saat dia berbicara. Saudaraku, berhentilah bicara. Saya di sini untuk membantu Anda menyembuhkan luka Anda. Zheng Yaning buru-buru membantu Zheng Siji berdiri dan membantunya memperbaiki ramuan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Selanjutnya, Huang Mu meraung dengan marah di alun-alun, wajahnya penuh keganasan, dan aura pembunuhnya menyebar ke seluruh alun-alun. Dia memberitahu penantang berikutnya bahwa jika mereka berani melangkah ke alun-alun, mereka akan mati. Namun, di bawah ancamannya, penantang berikutnya melompat ke alun-alun tanpa rasa takut dan mengarahkan pedangnya ke arahnya. Wajah Huang Mu penuh dengan kekerasan, apakah ini masih berakhir atau belum? Ledukan. Kali ini, saya berhenti menekan kekuatan fisik saya dan bergegas keluar dengan ledukan sonik. Zhou Suang, yang baru saja memasuki alun-alun, melihat Huang Mu datang ke arahnya seperti kilat, dan raut mukanya tiba-tiba berubah. Tidak tahu malu. Mengutuk dalam hati, kali ini saya tidak menyembunyikannya, dan sebenarnya tidak menekan kekuatan fisik saya sama sekali. Dia tidak pergi ke Feng Yang Questioning, dan dia tidak pernah memasuki dunia rahasia makam pedang, tapi dia tidak bisa menahan serangan kuat dari badan Spirit Crossing Realm. Tapi dia tidak bergeming. Begitu dia menutup matanya dan membalikkan hatinya, dia mulai menghabisi Huang Mu. Hal terburuk yang bisa dia lakukan adalah mati. Saat saudaranya dibunuh oleh Yan Ziyun, hatinya sudah mati. Kematian di tangan Huang Mu hanya akan mengembalikan nyawanya kepada Su Tianmu. Pengadilan kematian. Ketika Su Tianmu melihat mayat di bawah alun-alun dan teman-temannya yang terluka peres satu persatu, dia sangat marah. Teman-temannya datang untuk menantang Huang Mu satu demi satu, dan dia sudah bisa memikirkan alasannya.
Teman-temannya tidak dibiarkan dibantai. Terutama ketika dia melihat Huang Mu menghabisi Zhou Xuang tanpa menekan kekuatan fisiknya. Dia jelas-jelas berusaha menghabisi Zhou Xuang. Su Tianmu tidak dapat menahannya lagi dan menghunus pedangnya untuk menghabisi Huang Mu. Dentang, ledukan, bilah tajamnya bertabrakan, dan kekuatan mengerikan meleduk ke segala arah, membuat Zhou Xuang langsung terbang. Huang Mu terkena serangan tiba-tiba dan mundur dengan keras. Zhou Xuang berbalik dan jatuh ke tanah dan terus mundur. Setelah dia menstabilkan badannya, dia melihat ke depan dengan kebingungan, bahkan tidak memahami apa yang baru saja terjadi. Su Tianmu, mengapa dia ada di sini? Apakah dia tidak kabur? Kenapa dia ada di sini? Kenapa kamu tidak menjalani kehidupan yang baik? Kenapa kamu harus datang ke sini untuk mati? Mendengarkan keributan di lapangan, Zhou Xuang terkejut. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa orang yang berdiri di depannya benar-benar Su Tianmu. Adik Su, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi. Dia bergegas maju, menarik Su Tianmu dan membiarkannya lari. Semua orang mengira Su Tianmu kabur, tetapi Su Tianmu melakukan yang sebaliknya, tapi ini bahkan lebih geblek daripada kabur. Setidaknya kamu bisa menyelamatkan nyawamu dengan berlari. Meski memalukan, itu lebih baik daripada kehilangan nyawa. Kakak senior Zhou, kamu turun dan istirahat dulu. Aku akan mengurusnya di sini, kata Su Tianmu kepada Zhou Xuang sambil tersenyum tipis. Dia sangat berterima kasih kepada temannya yang menggunakan hidupnya untuk membantunya menunda waktu. Mendengar ini, Zhou Xuang sangat cemas, dia masih ingin istirahat dan menyerahkannya padamu untuk menghadapinya. Ada begitu banyak dari mereka dan tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Huang Mu. Beruntunglah jika kamu tidak mati di tangan Huang Mu. Ya, tapi mereka ada di sini untuk hidupmu. Bukan karena dia meremehkan Su Tianmu, tapi dalam pikirannya, murid Xuanjiang satu tingkat lebih tinggi dari mereka dan tidak bisa disaingi oleh mereka. Rasa rendah diri yang melekat pada diri kita ini sulit diubah. Su Tianmu. Setelah Huang Mu menstabilkan badannya, dia menatap Su Tianmu dengan rasa malu. Kebencian yang mengerikan tiba-tiba muncul di matanya, dan niat menghabisi langsung menuju ke arah Su Tianmu. Bahkan jika kamu tidak kabur, aku akan memotongmu hari ini. Dia sedikit terkejut karena Su Tianmu tidak kabur. Dia akhirnya bisa menghilangkan rasa malu di pesawat luar angkasa. Itu benar-benar dia. Di platform tinggi, Huang Peihua dan yang lainnya memandang Su Tianmu dengan heran, dan kemudian memandang Su Tianmu dengan penuh minat. Huang Mu tidak sabar untuk menghabisi Su Tianmu. Su Tianmu punya saudara Hua, apakah menurutmu dia bisa mengalahkan Huang Mu? Huang Xilin bertanya pada Huang Peihua dengan rasa ingin tahu. Itu mungkin, tapi kecil kemungkinannya. Huang Peihua merenung sejenak, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, singkatnya, itu tergantung. Saudara Hua, kamu tidak terlalu menganggapnya tinggi. Huang Xilin memandang Huang Peihua dengan tidak percaya. Mungkin ada beberapa murid Huang Jiang yang luar biasa. Mulut Huang Peihua dipenuhi dengan sedikit sarkasme, dan matanya penuh arogansi. Dalam hal kesombongan, dia tidak kalah dengan Huang Mu. Saat dia pergi ke kuil terlarang, dialah yang paling banyak memarahinya. Huang Xilin mengerucutkan bibirnya dan mengangguk, itu benar. Tapi dia seharusnya lebih baik dari Luo Huhong, komentar Huang Peihua lagi. Huang Xilin mengangkat alisnya dan menatapnya dengan bingung. Evaluasinya sangat rendah sebelumnya, jadi mengapa dia sekarang menganggap Su Tianmu begitu tinggi? Lihat, Huang Peihua mengangkat kepalanya dan berkata, Luo Huhong dan yang lainnya sama sekali tidak dianggap serius olehnya. Keluar dari sini. Di alun-alun, Huang Mu mengarahkan pedangnya ke arah Zhou Xuang dan meraung dengan dingin. Zhou Xuang mengabaikannya dan masih menatap Su Tianmu dengan cemas. Saudara senior Zhou, silakan turun dulu. Jika saya kalah, bukankah saya masih memiliki Anda? Su Tianmu tersenyum ringan dan menasihati Zhou Xuang, dia datang untuk saya. Ini urusan saya sendiri. Saya tidak bisa menghindarinya. Zhou Xuang berpikir sejenak, dan dia benar. Dia mengangguk dan memberi peringatan pada Huang Mu. Jika terjadi sesuatu pada Su Tianmu, kami pasti akan mencegahmu meninggalkan Huang Jiang. Adik Su, berhati-hatilah. Setelah memberi peringatan pada Su Tianmu, dia berbalik dan melompat dari alun-alun. Huang Mu mengabaikan peringatan Zhou Xuang. Mengapa dia harus peduli dengan peringatan semut?
Dia hanya menatap Su Tianmu sekarang. Su Tianmu, kamu menghabisi Ailing, dan hari ini aku akan menggunakan hidupmu untuk mengorbankan rohnya di surga. Kamu tidak menghabisinya, jadi kamu bisa menyalahkanku. Su Tianmu berkata sambil mencibir, kamu benar-benar tidak berguna. Apakah aku tidak berguna? Huangmu tertawa marah, mengarahkan pedangnya ke Su Tianmu, tunjukkan kultivasimu, jangan bilang aku mengganggumu. Dia ingin menghabisi Su Tianmu secara terbuka dan membuat Su Tianmu merasakan apa itu keputusasaan. Lengan baju Su Tianmu berkibar, memperlihatkan aura alam Nayuan tingkat 10. Alam Nayuan tingkat 10. Huangmu sedikit terkejut. Ketika dia berada di pesawat luar angkasa, dia ingat bahwa mesin Qi yang dibocorkan Su Tianmu hanyalah alam Nayuan tingkat ke-7 3 alam. Kecepatan terobosan ini bahkan tidak bisa ditandingi oleh talenta terbaik di keluarganya. Terobosannya sangat cepat. Kamu sudah bersiap dengan baik. Huangmu mencibir. Sepertinya Su Tianmu sudah bersiap untuk membalas dendam, yang agak pintar. Sangat disayangkan bahwa budidaya orang lain tidak ada gunanya. Dengan tingkat kultivasi yang ditingkatkan secara paksa semacam ini, apalagi menekan tingkat kultivasinya di alam Nayuan tingkat 10, bahkan jika dia menekannya di alam Nayuan tingkat 9, Su Tianmu tetap tidak bisa menjadi lawannya. Su Tianmu mencibir, secara paksa meningkatkan tingkat kultivasinya. Anda akan mengetahuinya nanti. Alam Nayuan tingkat 10. Ini, hanya dalam beberapa hari, kakak muda Su telah menembus 3 alam. Di bawah alun-alun, Luo Huhong dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat Su Tianmu. Mereka telah berada di Gua Wanxiang selama beberapa hari, dan beberapa hari telah berlalu sejak mereka keluar, tetapi totalnya masih kurang dari 10 hari. Sebenarnya, terobosan rata-rata dicapai dalam 1 hari. Kecepatan terobosan ini sangat menakutkan. Namun setelah dikejutkan, mereka diliputi kekhawatiran. Dengan terobosan yang begitu cepat, mereka takut fondasi Su Tianmu tidak stabil dan dia tidak akan bisa menunjukkan banyak kekuatannya pada akhirnya, dan tidak akan mendapat banyak manfaat darinya. Jenius tertinggi Huangmu. Su Tianmu menerobos 3 alam ketika dia kembali. Apa sebenarnya yang dia alami di alam rahasia makam pedang? Melihat kultivasi Su Tianmu, semua orang di klan Matahari Terbenam terkejut, terutama Hu Ziji, yang tercengang saat melihat Su Tianmu. Dia tinggal di alam rahasia makam pedang selama lebih dari setengah tahun dan membuat kemajuan yang lambat begitu dia kembali. Seharusnya itu bantuan dari 30 gajah. Tidak jauh dari situ, Luo Huhong merenung sejenak dan menebak. Mendesis. Setelah mendengar ini, Hu Ziji berbalik dan menatap Luo Huhong, menggigit ujung lidahnya karena terkejut. Dia membobol 30 gajah. Luo Huhong melirik Hu Ziji dan mengabaikannya. Tentu saja, apakah menurutmu Su Tianmu sama tidak memuaskannya denganmu? Dia memiliki kualifikasi untuk memulai sebuah klan. Chen Qian tidak sopan kepada Hu Ziji dan berkata dengan sinis. Kamu benar-benar telah memasuki 30 gajah. Hu Ziji tidak dapat menerima kenyataan ini dan bergumam tidak percaya. Dia akhirnya mengerti mengapa budidaya Su Tianmu meningkat begitu cepat. Tapi dia tidak bisa menerima bahwa jarak antara dia dan Su Tianmu begitu besar. Nak, aku harap kamu bisa bertahan lebih lama di bawah tanganku. Huangmu menurunkan kultivasi dan badannya ke puncak alam Nayuan tingkat 10. Kamu tidak perlu menurunkan level kultivasimu ke level yang sama denganku, kata Su Tianmu dengan tenang. Pada level yang sama, dia akan menghabisi begitu banyak saudara laki-laki dan perempuannya dan melukai begitu banyak temannya. Jangan biarkan Huangmu mati dengan bahagia. Huangmu tertegun sejenak, lalu mencibir, menurutmu tingkat kultivasi saya terlalu tinggi. Oke. Setelah itu, dia menurunkan tingkat kultivasinya ke alam Nayuan tingkat 9. Aku akan membiarkanmu memanfaatkan ini hari ini. Bagaimanapun, aku masih sangat baik kepada orang Matei. Melihat Huangmu yang penuh kasih sayang, Su Tianmu tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil mencibir. Kamu terlalu bangga pada dirimu sendiri. Saya ingin kamu meningkatkan kultivasi kamu ke alam lintas roh. Ketika dia berada di alam Yuan tingkat 6, dia bisa menghabisi orang di alam roh. Sekarang dia berada di puncak alam Yuan, menghabisi orang di alam roh bukanlah masalah. Dia akan memberitahu Huangmu apa arti ketidakberdayaan dan apa arti keputusasaan. Alam spiritual. Huangmu memandang Su Tianmu dengan tidak percaya, lalu mengangkat kepalanya dan tertawa.
Hahaha, menarik dan menarik. Bahkan di Xuanjiang, aku belum pernah melihat orang sombong sepertimu. Baiklah, aku akan mewujudkannya untukmu hari ini. Tentu saja dia akan mewujudkan keinginan orang Matei. Dengan menggoyangkan bahunya, dia akan meningkatkan kultivasi dan badannya ke puncak alam spiritual tingkat pertama. Puncak alam penyeberangan jiwa tingkat pertama cukup tinggi untukmu, kan? Huangmu memandang Su Tianmu sambil mencibir. Dia pikir Su Tianmu akan takut, tapi dia tidak menyangka Su Tianmu menggelengkan kepalanya karena tidak puas. Alam roh penyeberangan tingkat kedua. Dia telah menghabisi Soul Crossing Realm level pertama. Jika Anda ingin datang, datanglah ke Soul Crossing Realm level kedua. Kalau tidak, dia akan menyesal kepada Raja Api Surgawi yang telah dia perbaiki dengan susah payah. Apa katamu? Huangmu sangat terkejut dan menatap Su Tianmu dengan tidak percaya. Dia baru mencapai alam Yuan tingkat 10, namun dia berani membiarkan Huangmu dipromosikan ke alam penyeberangan jiwa tingkat kedua. Beraninya dia. Bahkan jika Anda berada di puncak alam Nayuan, Anda masih berada di alam Nayuan. Apakah menurut Anda alam penyeberangan spiritual dan alam Nayuan adalah konsep yang sama? Apakah kamu bercanda? Mungkinkah dia benar-benar datang ke sini untuk Matei? Ada keributan di sekitar alun-alun. Huang Peihua dan dua orang lainnya di platform tinggi tercengang ketika mereka melihat Su Tianmu. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seseorang yang terlihat begitu normal sebenarnya bisa menjadi orang geblek. Wakil kepala sekolah mengerutkan kening, tidak puas dengan kesombongan Su Tianmu. Hal yang memalukan. Adik Su, jangan lakukan hal geblek. Tenang, tenang, kakak muda Su. Luo Huhong dan yang lainnya panik dan terus berusaha membujuk Su Tianmu, tapi Su Tianmu hanya pura-pura tidak mendengar. Apakah kamu mempermalukanku? Huangmu dengan cepat menjadi tenang dan wajahnya menjadi gelap. Bahkan jika dia Matei, provokasi seperti itu membuatnya sangat tidak bermartabat. Berhenti bicara omong kosong dan ayo bertarung. Tanpa membiarkan Su Tianmu main-main lagi, tidak mungkin dia menyetujui kondisi konyol seperti itu, jadi dia menunjuk ke arah Su Tianmu dan meraung. Su Tianmu mengerutkan kening dan menolak meningkatkan kultivasinya. Aku memberimu kesempatan tapi tidak berhasil. 3 gerakan. Jika aku tidak bisa menghabisimu dalam 3 langkah, aku akan kalah. 3 gerakan. Mendengar kata-kata Su Tianmu, Huangmu kembali tertawa marah, dan menatap Su Tianmu dengan tatapan garang. Dia telah menindas orang lain dengan meningkatkan level kultivasinya ke alam penyeberangan spiritual tingkat pertama, tetapi sekarang dia masih berani berbicara omong kosong di dalam depannya. Kalau begitu, mari kita lihat kemampuanmu. Ledukan. Melihat Huangmu datang untuk menghabisi dengan marah, Su Tianmu melambaikan pedang Suan merah dan menggunakan kekuatan urat api. Dia baru saja memperoleh api dari langit dan bumi, dan dia tidak sabar untuk merasakan kekuatan api dari surga dan bumi. Teknik surga pembakaran 9 tingkat. Warisan Dewa Api berasal dari Dewa Api Surgawi, dan keterampilan tempur terkuat secara alami adalah teknik lapisan ke-9 surga yang terbakar, tetapi belajar dari Dewa Surga dan belajar dari Dewa-Dewa adalah 2 konsep yang berbeda. Api. Hanya gerakan pertama dari teknik lapisan ke-9 surga terbakar yang mengeluarkan api surgawi saat digunakan. Menyalakan api padang rumput. Saat gerakan kedua dilakukan, api di langit semakin membara. Suara serak. Perang. Saat gerakan ketiga dilakukan, setiap nyala api di udara membumbung ke langit seperti suar, membentuk pilar api yang sangat besar. Saya harap Anda bisa selamat dari langkah pertama. Jika Anda gagal terlalu cepat, saya akan sangat kecewa. Melihat Su Tianmu yang sangat percaya diri dan melihat penghinaan di matanya, Huangmu merasa terhina tidak seperti sebelumnya. Ingin mengalahkannya hanya dengan 1 gerakan. Tidak ada yang lebih memalukan dari ini. Jika dia benar-benar kalah, dia akan dipakukan pada tiang rasa malu selamanya, dan bahkan jika dia tidak mati, dia akan bunuh diri. Bahkan seekor binatang api pun berani memamerkan kekuatannya. Kamu tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa tingginya. Hari ini aku akan memberitahumu apa itu ketidaktahuan. Teriak Huangmu dengan marah sambil mengayunkan pedang tajamnya dan mengerahkan kekuatannya di alam penyeberangan spiritual tingkat pertama hingga batasnya. Dengan teriakan keras di mulutnya, dia melaju menuju Su Tianmu. Huang Peihua menggelengkan kepalanya diam-diam di platform tinggi. Bagaimanapun, dia meremehkan Su Tianmu.
Dia hanya memiliki api binatang yang bagus. Di mata semua orang, kemampuan Su Tianmu untuk menggunakan kekuatan atribut semuanya didasarkan pada api binatang. Huangmu mengayunkan pedangnya untuk membelah tiang api dengan mudah. Itu saja, ada cibiran menghina di sudut mulutnya, dan dia memandang Su Tianmu dengan bangga. Dengan lambaian pedang tajam, pilar api lainnya terbelah. Wajah Huangmu menjadi lebih galak dan bangga, dan dia langsung menuju ke arah Su Tianmu. Dengan kekuatan ini, tidak ada cara untuk menghentikannya. Tetapi ketika dia membelah pilar api ke-8, dia menyadari betapa naifnya pemikirannya. Kenapa panas sekali? Setiap pilar api lebih kuat dari pilar berikutnya, dan cepat atau lambat akan menjadi tak terhentikan. Namun, hal yang paling memataikan adalah setiap kali dia membelah pilar api, jejak kekuatan atribut api akan menyerang badannya. Jika digabungkan, suhu badan yang tinggi akan meningkat secara bertahap membuatnya merasa lemah. Dia ingin memadamkan api di badannya, tetapi serangan pilar api datang satu demi satu, dan jumlah serangan mulai meningkat, jadi dia harus menghadapi serangan pilar api terlebih dahulu. Pilar api menghilang ke seluruh langit, dan suhu tinggi membawa jejak asap hitam ke langit, memungkinkan semua orang untuk melihat pertempuran dengan jelas. Anda tidak akan mengetahuinya jika Anda tidak melihatnya, tetapi Anda akan terkejut melihat Huangmu yang bersemangat tinggi sekarang dalam keadaan yang menyedihkan, pakaiannya terbakar sampai berantakan, dan ada luka merah terbakar di mana-mana. Kamu terluka seperti ini hanya dalam satu gerakan. Kenapa kekuatan serangannya begitu kuat? Di mana armor auranya? Mungkinkah dia melawan dengan keras sepanjang waktu? Banyak orang berdiri dengan kaget. Bahkan murid-murid klan Matahari Terbenam yang sangat mengharapkan Huangmu dikalahkan merasa tidak percaya pada saat ini. Huangmu terluka seperti ini hanya dengan satu gerakan. Sungguh keterlaluan. Apakah dia terlalu meremehkan musuh? Huang Xuelan mengerutkan kening karena ketidakpuasan di platform tinggi. Dia terluka seperti ini hanya dalam satu gerakan. Bukan Su Tianmu yang terlalu kuat, tapi Huangmu yang meremehkan musuh. Huang Peihua mengangguk setuju, wajahnya menjadi sangat jelek. Mereka terus menyebut anak-anak Huang Jiang sebagai sampah. Kamu pria yang sombong, kamu bahkan tidak bisa menolak, kamu harus membuat dirimu seperti ini. Dia sangat yakin bahwa Huangmu tidak akan pernah menjadi seperti ini jika dia menggunakan pelindung energi spiritualnya untuk memblokirnya, jadi dia harus menjadi begitu sombong dan meminta masalah. Huangmu, jangan kehilangan mukamu. Kata kesal kepada Huangmu, meskipun kamu tidak peduli dengan wajah mereka, kamu harus menjaga martabatmu, meskipun itu hanya nama palsu dari jenius terlarang. Mendengar omelan Huang Peihua, wajah Huangmu menjadi sangat jelek, dia pikir dia tidak tahu bagaimana melawannya. Lumayan, kamu memblokir langkah pertamaku, kata Su Tianmu. Huangmu sama sekali tidak senang saat mendengar ini, dia hanya merasa terhina. Dia tidak mengerti mengapa dia dipukuli begitu perih padahal dia jelas-jelas levelnya lebih tinggi dari Su Tianmu. Metode apa yang kamu gunakan? Huangmu mengertakkan gigi. Dia tidak percaya bahwa Su Tianmu bisa memaksanya begitu perih hanya dengan satu gerakan berdasarkan kekuatannya sendiri. Langkah kedua adalah memotong tangan dan kakimu. Su Tianmu tidak menjawab, tapi melihat ke arah Huangmu, sambil menjalankan kekuatan angin dan urat api. Api memanfaatkan angin, dan kekuatannya menjadi lebih besar lagi. Eksplosif. Melihat Su Tianmu datang ke arahnya dengan api yang membumbung tinggi, raut muka Huangmu tiba-tiba berubah, dan dia segera memahami tujuan Su Tianmu. Kamu berani. Dia meraung keras, berbalik dan lari. Kekuatan atribut api memasuki badannya, menyebabkan dia kehilangan sebagian besar kekuatannya. Dia tidak bisa lagi bersaing dengan Su Tianmu dan hanya bisa berlari. Jika Anda tidak lari, tangan dan kaki Anda akan diamputasi. Su Tianmu telah menemukan kelemahan statusnya sebagai bakat terlarang. Selama tidak ada ancaman serius terhadap nyawanya, kuil terlarang tidak akan melindunginya. Jadi dia tidak bisa membiarkan Su Tianmu berhasil. Semua orang tercengang saat melihat gerakan kedua Su Tianmu dan mulai mengejar Huangmu untuk menghabisinya. Apakah sebaliknya? Seharusnya Huangmu yang mengejar Su Tianmu untuk menghabisinya, kan? Banyak orang yang bergumam bahwa pemandangan di depan mereka terlalu ajaib bagi mereka. Wakil kepala sekolah mengerutkan kening saat melihat ini, begitu tak tertahankan. Sepertinya dia bukanlah seorang jenius terlarang. Apa yang terjadi dengan kuil terlarang? Hatiku kesal.
Bisakah identitas si jenius terlarang disalahartikan begitu saja? Usahanya untuk menyenangkan dan menyanjung hari ini sia-sia. Huang Mu bukanlah seorang jenius terlarang, jadi tidak mungkin dia bisa membantunya mencapai kesuksesan. Tapi dia tidak bisa begitu saja melihat Huang Mu mati, jadi dia bangkit dan berencana menghentikan Su Tianmu. Wakil kepala sekolah, apa yang kamu lakukan? Huang Peihua melihat ini dan menghentikannya. Tuan Muda Hua, saya ingin. Wakil pelatih kepala menjelaskan, tetapi dia tidak tahu bagaimana berbicara, karena takut melukai harga diri Huang Peihua dan orang lain. Wakil kepala sekolah, duduk saja dan bertarung secara adil. Tidak perlu ikut campur. Melihat raut muka cuek Huang Peihua, kilatan keraguan muncul di mata wakil pelatih kepala. Mungkinkah dia ingin melihat Huang Mu mati? Itu sangat mungkin. Tuan Hua, kamu tidak tahu sesuatu. Su Tianmu sangat kejam. Mereka yang dikalahkan olehnya jarang yang bisa bertahan. Huang Peihua mengangkat alisnya sedikit, dia cukup kejam di usia yang begitu muda. Wakil kepala sekolah, Anda meremehkan kami. Apakah menurut Anda Su Tianmu bisa menghabisinya dengan mudah? Huang Peihua mendengus dingin. Meskipun dia tidak menyukai Huang Mu, wakil kepala sekolah membenci Huang Mu dan juga membencinya. Bersambung.